Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn a very basic thing ya. It's about to be. Jadi kita akan membahas tentang to be usage atau penggunaan to be. Mengapa to be agak sedikit membingungkan bagi kita yang baru belajar bahasa Inggris? Karena to be tidak ada dalam bahasa Indonesia. Itu saja. Jadi pola to be itu tidak ada dalam bahasa Indonesia sehingga membingungkan bagi kita yang sedang belajar bahasa Inggris. Padahal ini hal-hal yang sangat basic dan sangat sederhana menjadi pondasi ketika kita belajar bahasa Inggris. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya tulis beberapa to be yang kita tahu. Am, is, are. Kemudian ada bentuk lampaunya was dan were. Kita bahas dulu yang ini ya, am, is, are. Kapan to be digunakan dalam bahasa Inggris? Perlu diingat, cara ini adalah cara yang kurang tepat ya. Tapi bagi seorang pemula ini bisa kita gunakan. Jadi cara yang pertama yang harus kita ingat adalah to be digunakan ketika tidak ada kata kerja pada kalimat tersebut. Jadi ketika tidak ada kata kerja dalam kalimat tersebut, kita harus menggunakan to be. Ini contohnya ya. I di sini happy. Ingat di sini I, di sini happy, bahagia. Kita lihat apakah bahagia kata sifat, apakah bahagia kata kerja, apakah bahagia bentuk kata benda dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat happy itu adalah kata sifat ya. Jadi rumus yang pertama yang harus diingat, ketika kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, maka kita wajib menggunakan to be. To be dari I adalah am. Jadi kalimat ini wajib menggunakan to be. I am happy. Misalkan lagi, eat my father. Atau he ya, sorry ya, saya tulis begini saja. He bla 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 my father. Perhatikan kalimat ini, father itu kata benda ya, bukan kata kerja. Maka dari rumus yang tadi, jika kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya, bentuk ke satu, kata kerja bentuk ke satu ya, maka kita wajib menggunakan to be. Ingat, ini adalah pola yang sangat sederhana, yang sangat basic. Jika tidak ada kata kerja bentuk ke satu atau kedua, maka kita harus menggunakan to be dalam kalimat tersebut. Contoh lagi, misalnya we in campus. Kalimat ini apakah ada kata kerjanya? Tidak ada kata kerja sama sekali ya. Ini adalah ini adalah in campus, kata keterangan. Jadi di sini to be dari we adalah are. Begitu. Lalu contoh lain yang ada kata kerjanya, misalnya saya tulis di sini they go to campus. Perhatikan, apakah kalimat ini ada kata kerjanya? Ini ada kata kerja. Maka dari itu kalimat ini tidak boleh menggunakan to be. Ya, jadi kalimat yang sempurnanya adalah they go to campus saja. Begitu ya kawan-kawan. Jadi kemudian contoh lagi misalnya I watch TV. Apakah kalimat ini perlu to be atau tidak? Kita lihat di sini ya. Watch itu adalah kata kerja. Jadi kalimat ini tidak memerlukan to be. Begitu. Ingat, jadi ini tidak perlu to be, ini tidak perlu to be, langsung saja. Saya ulangi sekali lagi. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris, am, is, are ini digunakan ketika kalimat tersebut tidak ada kata kerja bentuk ke satu dan bentuk kedua. Ingat, ini masih sangat dasar karena nanti ada verb ing, ada pasif dan lain-lain. Kali ini kita bahas dulu, jika tidak ada kata kerja bentuk ke satu dan bentuk kedua kata kerjanya, maka kita wajib menggunakan to be. I am happy. Happy tidak ada kata kerjanya, makanya kita wajib menggunakan to be. He is my father. My father bukan kata kerja, maka kita wajib menggunakan to be. We are in campus. In campus bukan kata kerja, makanya kita wajib menggunakan to be. Mereka pergi ke kampus. Pergi adalah kata kerja, maka kita tidak boleh menggunakan to be. They are go itu tidak boleh. Kemudian I watch TV. Watch adalah kata kerja, maka kita tidak boleh menggunakan to be karena ini adalah kata kerja. Nah, rumus ini juga berlaku pada bentuk lampau. Misalnya saya tulis di sini bentuk lampaunya ya. Saya hapus dulu. I happy. Misalnya ini saya ganti yesterday.
Saya bahagia. Ini ada keterangan yesterday. Berarti kalimat ini juga masih sama, tidak ada kata kerjanya. Makanya kita wajib menggunakan to be. To be dari bentuk I adalah am ya. Bentuk lampaunya adalah was. Jadi ini menjadi was. Makanya di sini ada to be, was dan were. I was happy yesterday. Misalnya lagi ini ya. Kita hapus, ini kan to be-nya are nih. Misalnya ini kita tulis yesterday juga. Di sini kita tambahkan yesterday. Oke? We bla 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 in campus yesterday. We to be-nya apa? Are. Oke? Kenapa menggunakan to be? Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Begitu kan? Kenapa to be-nya harus are menjadi were? Karena ada keterangan lampau. Berarti menjadi we were happy. Begitu. Jadi penggunaan to be dalam bahasa Inggris yang tepat adalah seperti ini. Nah sekarang kawan-kawan kita coba, saya akan sebutkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian silahkan kawan-kawan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris berdasarkan informasi yang baru saja saya jelaskan ya. Jika ada kata kerja bentuk ke-1 atau kedua, kita tidak boleh menggunakan to be, tapi kalau tidak ada kata kerja bentuk ke-1 atau kedua, maka kita wajib menggunakan to be yang sesuai. Sesuai apakah am is are atau was sama were. Sekarang kita mulai. Yang pertama. Itu buku saya. Langsung terjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua. Sebuah tas di atas meja. Nomor 3, seekor kucing di belakang pintu. Nomor 4, kami di sekolah sekarang. Berikutnya, mereka membawa beberapa buku. Berikutnya, kami bermain bola. Berikutnya, saya di rumah sakit minggu lalu atau pekan lalu. Mereka terlambat kemarin. Terakhir, saya sakit hari ini. Oke, begitu kawan-kawan. Silahkan cocokkan dengan jawaban yang saya tulis di layar. Silahkan dicocokkan jawaban kalian. Jadi kalau kalian jawabannya betul semua, berarti kalian sudah paham pola pertama dalam penggunaan to be. Jika ada kata kerja bentuk ke-1 dan kedua, kita tidak boleh menggunakan to be. Dan jika tidak ada kata kerja bentuk ke-1 dan kedua, maka kita wajib menggunakan to be. Kemudian hal berikutnya yang perlu diingat adalah pola yang pertama tadi, jika tidak ada kata kerja kita wajib menggunakan to be, kata kerja bentuk ke-1 dan kedua ya. Kemudian jika tidak ada kata kerjanya dalam kalimat tersebut, kata kerja bentuk ke-1 dan kedua, maka kita wajib menggunakan to be. Begitu ya. Nah, sekarang berikutnya yang perlu kita ingat, jika ingin menggunakan to be dan kata kerja bersamaan dalam satu kalimat, kita harus tambahkan ing. Contohnya, misalnya I watch TV.
Ya, kalimat ini tentu tidak boleh menggunakan to be karena ini adalah kata kerja atau verb. Jadi yang betul adalah I watch TV. Tapi kalau kawan-kawan ingin menggunakan to be dan kata kerja bersamaan bisa menjadi I am, ini saya geser sedikit, I am watching TV. Ini artinya sedang, ya. Saya sedang menonton televisi. Misalkan lagi, we play football. Kalimat ini tentu tidak boleh menggunakan to be, ya. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja, gitu. Tapi kalau kalian mau ingin menggunakan to be dan kata kerja bersamaan, kita bisa gunakan seperti ini. We are playing football. Ini juga artinya sedang. Kami sedang bermain sepak bola. Oke, sejauh ini seperti ini dulu ya contoh penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Perlu diingat bahwa ini adalah sebuah fondasi dasar ketika kita mengucapkan bahasa Inggris. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Masih ada pola satu lagi yaitu penggunaan to be dengan kalimat verb 3 yaitu kalimat pasif, tapi nanti saja kalau kalian sudah advance dalam belajar bahasa Inggris. Sekarang ini basicnya dulu. Jika kita ingin menggunakan to be dalam sebuah kalimat, syaratnya adalah kalimat tersebut tidak ada kata kerja bentuk ke-1 dan kedua. Itu satu. Yang kedua, jika kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya bentuk ke-1 dan kedua, maka kita wajib menggunakan to be. Dan yang terakhir, kalau ingin menggunakan dua-duanya, kita tambahkan to be verb ing di kata kerjanya dan to be-nya digunakan. Begitu kawan-kawan, silahkan simak penjelasan bahasa Inggris dasar berikutnya dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.